Sampai diberitakan itu ada satu keluarga yang meninggal gara-gara kedinginan karena tinggalnya di tenda. Tenda yang ketebalannya tuh nggak bisa melindungi mereka dari ekstrimnya musim dingin. Ya mungkin antum di rumah tuh sudah melihat dia dingin aja sudah tidak kuat. Apalagi kalau saya di sana ya. Negeri dan tanah yang diberkahi Allah, yaskunuha khiratuhu min khalqih, tinggal di sana orang-orang pilihan Allah, yang bahkan Rasulullah menyampaikan kalau ingin melihat iman itu ada di Syam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik lagi di konten Wibu, waktu intens bareng ulama. Dan saat ini kita sudah sama Ustadz yang spesial, muda tampan rupawan, tapi tidak jomblo. Beliau adalah Ustadz Redo Alkof. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita ketemu lagi. Mungkin kayaknya kita udah lama banget gak ketemu ya? Iya, ini kedua kalinya. Iya. Di tempat, Terakhir tuh kalau nggak salah pas di tempat Ramadan yang ya. sama. Bukan Ramadan deh. Pas masih kajian online. Sat. Jadi kan ini sudah alhamdulillah kita sudah mulai offline Sat. Dan ini Alhamdulillah. kalau saat ini kita berjumpa di konten YouTube, konten Wibu. Waktu intens bareng ulama. Jadi biasanya kita bakalan ngobrol, sharing lebih dekat bersama ulama. Wibu disingkat. Iya, kita totalitas ini. Baik teman-teman, for your information, jadi beliau ini merupakan selain merupakan salah satu staf pengajar di Markas Al-Iqra, dan juga beliau merupakan salah satu tim dari Sahabat Al-Aqsa yang kemarin bertugas untuk menyalurkan amanah dari teman-teman part pertama untuk persiapan musim dingin di Suriah. Masya Allah. Nah, nanti kita bakalan belajar bareng. Musim dingin garis depan Suriah. Oh ya, musim dingin garis depan Suriah. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu disclaimer dikit nih. Sebenarnya gerakan ataupun kegiatan musim dingin garis depan tuh sebenarnya gerakan apa sih? Ya, jadi di Sahabat Al-Aqsa ini sebenarnya hanya menjadi jembatan umat muslim di Indonesia untuk berpartisipasi membantu keluarga kita di Suriah. Karena di Suriah memiliki 4 musim ya, kita kan cuma musim panas sama hujan nih kita. Jadi tinggal bawa mantol kita udah cukup lah menghadapi semua musim di Indonesia. Karena cuma 2 itu. Nah, beda kasusnya dengan teman-teman yang ada di daratan Syam. Nah, Suriah ini kan masuk dari bumi Syam yang punya 4 musim. Di musim dingin kebutuhan mereka beda. Kemarin kita ke sana dalam rangka menyalurkan amanah itu di tahap awal karena masuk awal musim. Jadi ya, memang kita targetkan sebelum mereka menghadapi langsung musim dingin itu kita harus sudah ada bantuan yang tersalurkan di tahap pertama. Ketika puncaknya nanti mungkin akhir Desember atau awal Januari itu dingin sekali, sudah minus 0 derajat. Tapi untuk saat ini udah masuk musim dingin? Sudah. Oh gitu. Alhamdulillah, nanti akan kita laporkan beberapa bantuannya apa aja untuk musim dingin garis depan yang semuanya itu adalah dari antum semua, dari masyarakat Indonesia. Jadi kita hanya wasilah saja dan semoga ini menjadi amal yang diterima Allah. Jadi mungkin kalau boleh tahu nih, musim dingin di sana tuh berarti lebih ekstrim ketimbang yang kita tahu biasanya, Mas. Saya bayang karena kemarin kita awal musim dingin ya, yang mana awal musim dingin itu saya sudah kedinginan di sana. Jadi itu baru awal, Sat. Baru awal sudah kedinginan. Iya. Nanti puncaknya di sana sampai turun salju. Turun salju dan dingin sekali. Tahun lalu karena ini ada gelombang muhajirin yang baru, ya, ada gelombang muhajirin yang berberangkat dari rumahnya untuk mencari perlindungan, itu jauh berkilo-kilometer mereka luntang-lantung di tengah-tengah perkebunan zaitun di perbatasan Suriah Turki, sehingga tahun lalu itu masih apa adanya sekali dan bantuan nggak banyak, hingga mereka menghadapi musim dingin di tahun lalu itu sangat mengerikan sekali keadaannya. Jadi sampai diberitakan itu ada satu keluarga yang meninggal gara-gara kedinginan karena tinggalnya di tenda yang ketebalannya tuh nggak bisa melindungi mereka dari ekstrimnya musim dingin. Sebenarnya nggak cuma diuji dengan musim dingin, ya, karena mereka diuji dengan hijrah, diusir dari rumahnya, kemudian di bawah kezaliman rezim yang ada di sana, kemudian mereka juga saat ini sedang diuji dengan
pandemi COVID juga. Jadi Berarti saudara kita di sana tuh mungkin ada sekarang yang mungkin belum punya rumah itu juga ada saat ini, atau sudah gimana? mereka kayak rumahnya ditinggal, Iya. ditinggal. Mereka berusaha untuk mengupayakan untuk mencari perlindungan. Mereka gelombang itu mengarah ke Turki ya untuk mencari mungkin swadaya untuk ke negeri jiran yang Turki sendiri sejak 2014 itu sudah menampung banyak sekali imigran atau muhajirin keluarga kita dari Suriah itu banyak sekali. Jadi terbatas sehingga mereka nggak bisa masuk Turki saat ini dan nggak ingin kembali ke rumahnya karena di rumahnya itu terjadi musibah yang luar biasa dari pihak tertentu sehingga mereka memilih tinggal di tempat-tempat yang ada di situ dan itu lebih aman karena di situ perbatasan saat ini yang dipenuhi oleh para muhajirin Suriah ini mereka tinggal di kawasan perbatasan Turki Suriah yang mana di situ ada unit-unit militer yang menjaga sehingga mereka merasa lebih aman. Oh seperti itu. Iya. Nah, mungkin di sana Ustadz sedikit diceritain dong, kan kemarin antum sudah melihat langsung situasi di sana dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit diceritakan ke teman-teman gimana sih sebenarnya keadaan saudara kita di sana nih untuk saat ini, apalagi untuk menghadapi musim dingin ya tentunya yang sangat wah, ya mungkin antum di rumah tuh sudah melihat dia dingin aja sudah tidak kuat. Apalagi kalau saya di sana ya, Ustadz. Cukup musim dingin yang dingin. Dia jangan. Iya, monggo di share pengalaman pas kesana kemarin. Karena moderatornya jomblo jadi seperti ini. Insya Allah. Ya apa ya banyak yang bisa diceritakan sebenarnya. Cuma dengan waktu yang singkat ini mungkin yang terbesit saat ini yang sangat berkesan karena saat itu awal musim dingin dan saya biasa setiap bertemu siapapun saya coba wawancara. Alhamdulillah ternyata ya kemampuan bahasa Arab itu penting sekali untuk kita sehingga mereka sendiri merasa kita nggak dari Indonesia karena bisa bahasa Arab gitu ya. Teman-teman di sana sudah kita di daerah yang namanya mungkin kalau di peta bisa dilihat saya ada peta untuk diproyeksikan, divisualisasikan nanti ke video yaitu peta perbatasan yang kemarin kita datang masuk ke sana ya, ada 2 titik di Suriah itu yang kita datangi. Yang pertama daerah Azaz, kemudian yang kedua adalah daerah Idlib ya. Kita masuk lewat pintu yang berbeda dari dalam Turki ke Suriah. Karena bedanya tradisi masyarakat di kedua tempat itu pun juga mempengaruhi cara komunikasi dan lain-lain cerita yang kami dapat. Banyak sih derita dan masalah yang musibah hidup mereka yang mereka ceritakan. Saya karena baru nikah juga, jadi kebetulan waktu itu ada seorang pasangan suami istri menceritakan kondisi tinggal di satu camp pengungsian itu sangat-sangat mengerikan dan sangat nggak bisa untuk bertahan lama di situ. Secara psikis kita akan terganggu dan secara sosial juga banyak sekali muskilah masalah-masalah sosial yang terjadi di camp-camp pengungsian itu. Karena begini Mas Fitrah, keluarga kita di sana tinggal di tanah yang mana tanah itu ada pemiliknya. Iya. Jadi mereka kebanyakan di perkebunan zaitun, yang kebun zaitun itu kadang pemiliknya nggak ingin mereka tinggal di situ sehingga harus diusir, Nah, cerita salah seorang yang sampai kepada saya ini, di camp itu saya dan istri saya tinggal bersama beberapa saudara. Satu camp, kalau saya bilang camp itu ya kemah berarti. Kemah yang kurang lebih 5x3 lah paling besar itu. Dia kecil sekali. Jadi di camp darurat itu mereka tinggal bareng-bareng sehingga suasana ideal seorang suami istri itu tidak terjadi di situ. Jadi gimana kita mau membangun hubungan dengan istri kita sedangkan di situ nggak ada privasi sama sekali, Mas. Jadi kadang seberang sana juga ada tenda, kadang namanya suami istri kan butuh ruangan khusus untuk privasi kan. Privasi. Ya, untuk privasi dari keluarganya, bahkan dari ayah ibundanya sendiri. Saudara kita nih menceritakan hal-hal itu lebih mendetail dan saya nggak bisa bayangkan karena saya langsung kebayang, Masya Allah, saya aja kadang yang awal nikah ini tinggal bersama mertua aja ngerasa nggak leluasa gitu, masih tertahan gitu ya. Kurang legowo. Iya, kurang legowo. Apalagi yang tinggal satu camp itu saya kayak
Ya Allah. Dan itu dia tinggal di camp selama 1 tahun lebih sudah dari tahun lalu. Nah, jadi itu salah satu aja ya, salah satu dari sekian banyak mungkin ada jadi cerita yang lainnya. beban nggak cuma ada luka-luka yang kita tangkap dari mereka itu ada 2 macam luka akhirnya. Luka secara fisik karena mereka menempuh jarak yang begitu jauh, kemudian kadang memang langsung terkadang jatuh sakit, terkadang ada dampak daripada pengeboman dan serangan-serangan. Di luar itu terlepas dari luka-luka fisik itu ada lagi luka batin mereka. Batin mereka yang luar biasa, tinggal mereka merekam, merekrut gambaran gimana kejadian keji di hadapan mata mereka selama sebelum mereka pindah ke tempat lain itu terceritakan. Dan ada camp darurat tapi kita fungsikan sebagai sekolahan di sana, jadi sekolah darurat yang anak-anaknya ketika itu menggambar dan gambar-gambar itu dipasang ditempel di dinding. Ada yang menggambar posisi dia ketika di perbatasan, ada yang menggambar seseorang lagi ditangkap dan dipukulin dan macam-macam itu jadi pengalaman dan kenangan pahit yang akan terekam, dan mereka masih anak-anak kecil. Dampak yang luar biasa selain konflik di sana ini daripada penyakit secara fisik dan mental, itu juga penyakit selanjutnya ini yang bukan masuk penyakit tapi saya lebih cocok menyebut mungkin musibah. Nah, Rasulullah SAW itu kan menyampaikan bahwa Ahlu Syam ini kan khiratullah min khalqih, jadi orang-orang pilihan Allah, negara yang dipilih Allah, negeri dan tanah yang diberkahi Allah, yaskunuha khiratuhu min khalqih, tinggal di sana orang-orang pilihan Allah, yang bahkan Rasulullah menyampaikan kalau ingin melihat iman itu ada di Syam. Jadi menjadi acuan keimanan umat muslim sedunia. Dampak dari perang itu berakibat pada beberapa tahun yang lalu itu kita melihat sebuah video dari salah satu yayasan juga, Mas Fitra, yayasan kemanusiaan juga, yang salah seorang relawan menulis di sebuah kertas tulisan. Kemudian anak-anak di camp itu kan banyak sekali, anak-anak yang mungkin orang tuanya sudah, itu banyak sekali. Kita tanya itu, maksudnya relawan ini menanyakan kepada setiap anak yang ditemui itu untuk meminta untuk membaca tulisan apa ini, bisa baca nggak gitu. Akhirnya satu demi satu ditanya. Ada yang berusaha membaca tapi nggak bisa, ada yang langsung saya nggak bisa baca, saya nggak sekolah. Ada yang bilang itu angka ya, ada yang bilang ini gambar tongkat ini. Pada di akhir video itu akhirnya dibaliklah kertas itu dan ternyata tulisannya adalah lafaz Allah. Jadi anak-anak tadi nggak bisa baca Allah, kalimat lafdul jalalah Allah yang tertulis di kertas itu, anak-anak itu nggak bisa baca. Padahal anak-anak ini adalah anak-anak generasi calon yang akan di Suriah. Rasulullah SAW menyampaikan, memang Rasulullah nggak pernah menyebut nama Suriah, tapi Suriah itu berada di tanah Syam. Yang Rasulullah menyampaikan nanti akan bangkit umat muslim di sana. Sedangkan bangkitnya dari mana kalau nggak dari anak-anak ini? Akhirnya dari situ kita buat madrasah Al-Quran, kemudian asrama yang menampung seluruh anak yatim yang bisa kita tampung. Dari operasionalnya, gaji gurunya, alat tulisnya, semuanya 100% dibiayai oleh muslimin Indonesia. Nah, kalau dari ini, dari sahabat Allah sendiri, untuk sekolah dan juga sama sudah tersedia berapa aja di sana, sudah khususnya untuk saat ini? Ini mungkin langsung saya laporkan aja beberapa kemarin. Jadi safar kita kemarin menghantarkan bantuan antum semua muslimin di Indonesia untuk tahap awal, karena ini kita untuk kampanye Muslim dengan Garis Depan nanti sampai akhir Maret kalau nggak salah. Saya bacakan saja, nih ada laporannya. Kemarin kita resmikan, mungkin nanti bisa dimunculkan di ini ya. Kita resmikan ada 80 rumah darurat. Kenapa rumah darurat? Karena kita terpikirkan dari ide seorang relawan yang dia meminta untuk tinggal di camp pengungsian selama 2 hari. Karena orang dari luar itu sebenarnya nggak boleh nginap di dalam. Dari situ dia izin untuk melihat apa sih kebutuhan di camp-camp pengungsian ini yang paling urgen. Selama 2 hari atau beberapa hari, saya sedikit nggak yakin ya berapa hari. Saya ingat saya 2 hari. Cuma kalau salah nanti mohon maaf. Intinya dia tinggal di situ, minta izin, dan untuk akhirnya bisa mempresentasikan apa sih yang ternyata dibutuhkan oleh keluarga kita yang lagi di camp-camp pengungsian. Ternyata hal paling dibutuhkan itu adalah tembok untuk menyandarkan punggungnya. Bayangkan selama setahun mereka selama ini nggak pernah
Nyender. Masya Allah. Itu hal sepele ya Mas ya, hal sepele yang kita nggak pernah pikirkan. Iya. Ya nggak, ya bener banget. Kita mungkin kurang enak pas kita mungkin ya. Mungkin kalau kita akan cuma nikmat duduk di tempat yang empuknya mungkin Betapa teman-teman kita nggak bisa ngerasain. Betapa enaknya, nikmatnya menyender ke tembok, ke kursi itu Saudara kita di sana nggak bisa rasakan. Di camp-camp pengungsian itu diginin ambles Mas. Jadi punggung mereka selama ini nggak pernah teristirahatkan. Ya, sebagaimana tadi saya ceritakan bahwa rumah darurat ini sangat menjadi kebutuhan ya, untuk menyandarkan, mengistirahatkan punggung-punggung mereka yang lelah dan butuh memang untuk bersandar, untuk terus bertahan ada di sana. Nah, dari ini sebenarnya melebihi dari rencana awal Mas Fitra. Jadi awalnya itu kita kepikiran untuk membangun dengan dana yang ada di kita itu untuk bantuan musim dingin itu waktu itu hanya untuk bisa membangun sekitar 35 rumah. Oh, 35 rumah. Iya. Kemudian kita cobalah kita share lagi sebelum kita mulai pembangunan itu, sambil menunggu pembangunannya selesai kita coba share lewat sosmed ya, untuk mengajak lebih banyak lagi orang yang ingin menginfakkan hartanya, menjihadkan hartanya di jalan Allah untuk membantu keluarga kita di sana di musim dingin. Alhamdulillah dengan izin Allah pada akhirnya terbangunlah dari 35 rencananya jadi 80 rumah. Itu pun Mas masih sangat sedikit sekali dari kebutuhan seluruh para muhajirin yang ada di sana. Ada 1,5 juta muhajirin yang tinggal di daerah Idlib, tempat kita membangun rumah itu. Oke. Nah itu untuk yang 1.500.000 itu apakah sudah termasuk dengan yang sudah tinggal di sana atau mungkin itu hanya baru yang berpindah? Itu yang muhajirin baru saja berpindah tahun lalu. Dan yang baru-baru ini juga berpindah bukan dari rumahnya, cuma dari satu tempat ke tempat dia mengungsi ke tempat pengungsian lain, antara diusir oleh pemilik kebun zaitun karena di sana mereka terlunta-lunta di tanah yang ada pemiliknya dan terkadang pemiliknya juga tidak berkenan untuk mereka tinggal di situ dan macam-macam. Di sini kami laporkan, alhamdulillah infak antum semua sudah kami salurkan dalam bentuk rumah yang kemarin saudara-saudara teman-teman infak untuk musim dingin, maka ini kita salurkan dalam bentuk 80 rumah darurat yang ada di Idlib ya. Jadi ini saya bacakan, ada kawasan yang jadi di Idlib itu adalah kawasan di Suriah yang memang sejak 4 tahun terakhir ini sedang besar-besarnya arus hijrah di sana. Hijrah bukan dalam artian hijrah secara fisik, memang meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang mereka bisa aman ibadah, sholat, nyaman secara budiah, nyaman secara hidup. Mereka di sana berhijrah ke Idlib karena tempat tinggalnya di bumi hanguskan oleh rezim Assad di Suriah. Tadi tercatat 1,5 juta, mereka semuanya ada di Idlib itu. Rumah-rumah di Idlib, tepatnya di kampung yang disebut Sarakib. Sarakib itu dihujani bom tepat di mana kita datang ke situ. Jadi karena kemarin bersama teman-teman relawan itu kita datang, kemudian nggak boleh sampai larut malam, artinya kita nginap itu nggak boleh Mas. Jadi sebelum maghrib itu harus sudah balik lagi masuk ke Turki. Seharian kita di Sarakib, di Idlib, di kawasan Suriah, dari satu tempat ke tempat lain berpindah dengan cepat untuk memanfaatkan waktu yang ada karena nggak bisa menginap. Malamnya kita balik ke Turki. Malamnya ada kabar bahwa di daerah Sarakib sedang dihujani bom. Padahal paginya kita ke situ. Kita merasa kayak ketika diuji sama Allah dengan darurat dibom seperti itu, kita malah pergi gitu. Jadi kayak merasa ada sedikit dosa banget gitu, kita malah enak-enak aman gitu ya. Jadi, tapi ya alhamdulillah pengaturan Allah. Ibarat gini, kalau yang kayak pemberitaan tentang bom tadi ya, kan kita akhir-akhir ini juga mungkin tapi terlalu difokuskan untuk menghadapi masalah COVID dan sebagainya. Sehingga mungkin kabar saudara-saudara kita yang ada di Palestina tuh kayak seakan kurang terdengar atau mungkin kurang sampai ke kita aja. Tapi ternyata saudara kita di sana sedang tidak baik-baik saja ya. Betul. Jadi seperti apa yang disabdakan Rasul SAW bahwa Ardusyam ini adalah ya, kita tidak bisa bilang itu Suriah adalah Ardusyam secara keseluruhan, tapi karena kenyataannya memang Suriah secara negara. Karena Rasulullah tidak pernah menyebut secara khusus Suriah. Tapi Suriah itu saat ini ada di tempat yang sering Rasulullah sebut sebagai Ardusyam. Nah, mungkin lain kali kita bahas lebih dalam batas-batas Ardusyam itu.
Sehingga ketika Allah jadikan, kata Rasulullah SAW, bahwa Ardu Syam adalah sahfatul biladil ard, tanah di muka bumi ini yang paling bagus dan baik. Yaskunuha khiratuhu min khalqih, tinggal di dalamnya orang-orang hamba-hamba Allah pilihan. Maka kalau saya amati secara pribadi, mau media, semua media bungkam pun memang yang bisa mengakses dan menganggap penting urusan Ardu Syam adalah memang orang-orang pilihan Allah, karena Ardu Syam secara geografisnya dan penduduknya adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga siapa yang merasa ingin menjadi bagian dari urusan Syam, maka dia berarti orang yang ingin menjadi bagian dari pilihan Allah. Nah, itu mungkin yang saya tanggapi dari gimana media saat ini nggak meliput apa yang terjadi di Syam, apa yang terjadi di Suriah, Palestina, Baitul Maqdis, Yaman, dan lain banyak tempat-tempat. Jadi Suriah itu kalau kita melihat memang salah satu negara yang sedang diuji Allah, yang memang ada negara-negara lain juga yang sedang diuji Allah. Dan alhamdulillah memang saya minta izin untuk kesempatan kali ini fokus di Suriah. Dan di laporan ini nanti juga kita akan laporkan beberapa bantuan musim dingin untuk Palestina, Yaman, dan Uighur insya Allah. Jadi alhamdulillah ini tadi rumah-rumah yang kita bangun tadi tercatat di sana dibangun di atas tanah seluas 4.400 meter persegi, yang masing-masing rumah itu kurang lebih berukuran 24 meter persegi, dan setiap rumahnya itu bernilai 5 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dalam dolar sekitar 360 dolar. Ini ukurannya kurang lebih kayak tenda-tenda yang standar lah Mas. Jadi memang memanfaatkan, memaksimalkan luas tanah yang ada. Alhamdulillah 80 rumah bisa berdiri di atas tanah 4.400. Teman-teman bisa melihat mungkin di tayangan slide-nya nanti ada gambarnya. Kita cantumkan di video. Betul, insya Allah. Jadi kita melakukan proyek itu Mas, bekerja sama dengan IHH. Nah, IHH ini adalah yayasan kemanusiaan Turki terbesar di Turki yang memang disupport oleh pemerintah, yang salah satu koordinator IHH untuk wilayah Suriah. Kita bertemu, namanya Ustadz Yusuf. Beliau menjelaskan bahwa IHH berencana membangun kebutuhan muhajirin untuk rumah darurat itu ada sekitar dalam hitungan IHH 20.000 rumah. Jadi 80 rumah yang kita bangun tuh belum ada apa-apanya. Jadi masih sangat kecil, saya nggak bisa dibanggakan. Justru kita memang waktu ke sana melihat peresmian itu Mas, ada videonya juga nanti mungkin bisa diputar. Disaksikan oleh seluruh penghuni camp atau penghuni rumah darurat itu semuanya menyaksikan, dan mereka tampak dari wajahnya itu sangat bahagia sekali dan mengucapkan dengan penuh ketulusan, terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia, syukran Indonesia, syukran Indonesia. Itu kita justru malu Mas, karena ini baru sedikit gitu ya. Dan ditambah malu lagi karena rumah yang kita bangun rumah darurat yang kita bangun itu atapnya tuh masih sebatas terpal. Berarti masih kayak kosongan ya? Iya, masih kosong. Jadi atapnya masih dalam bentuk terpal, dan itu sebenarnya belum layak untuk menghadapi musim dingin. Tapi paling minimal temboknya sudah kuat dan bisa ditempatin. Dan insya Allah kedepannya kita akan bangun atap yang lebih bisa difungsikan dan lebih layak untuk mereka, insya Allah. Karena kemarin mengejar waktu untuk peresmian, jadi tahap awal itu dipercepat. Nah, alhamdulillah semoga kedepannya lewat Sahabat Al-Aqsa Muslimin Indonesia bisa juga ikut membantu untuk proyek 80.000 rumah untuk muhajirin ini, insya Allah. Dan ini tentu kita karena takut dan nggak ingin terulang apa yang terjadi di musim dingin tahun lalu ketika banyak dari keluarga Suriah yang meninggal karena kedinginan Mas di tenda-tenda itu. Jadi dengan adanya tembok ini semoga bisa lebih menghangatkan dan memperkuat teman-teman kita bertahan di sana. Nah, ini sebelumnya aku juga kemarin sempat baca artikel dari Sahabat Al-Aqsa yang itu mungkin kejadian musim dingin tahun lalu, yang mana ada seorang keluarga yang itu ketika dia kedinginan, dia mencoba untuk menghangatkan tuh dengan menggunakan mesin diesel. Nah, dan ternyata malah dari asap diesel tersebut malah yang membunuh daripada Allah tersebut. Saking dinginnya Mas. Miris banget ya. Mereka melakukan segala macam upaya untuk menghangatkan dan tidak tahu bahwa ternyata mesin diesel itu ternyata justru akan merenggut nyawanya. Karena kan itu
Asapnya, Mas. asapnya tuh nggak sehat itu, Benar. bisa merusak paru-paru, dan itu ditaruh di dalam tenda yang memang mereka sengaja untuk menghangatkan, nggak ada alat lain saking kedinginan Mas, dan tertidur dan tidak bangun lagi satu keluarga. Jadi untuk kita khawatir itu terjadi lagi, minimal dengan rumah-rumah darurat ini insya Allah, dan kami yakin itu lebih bagus dan lebih layak untuk mereka tempati, walaupun memang masih sangat seadanya Mas. Itulah yang membuat kita malu, dan sebenarnya itu tadi Mas, kita yang butuh membantu mereka. Kita ingin jadi hamba-hamba pilihan Allah yang membantu Ahlus Syam pilihan Allah. Kita mencoba untuk punya hubungan dengan mereka, walaupun tidak secara langsung, tapi minimal apa yang sudah sampai ke sana itu menjadi saksi, meringankan pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah. Insya Allah. Saya lanjut ini. Siap. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi di tahun ini musim dingin tahun 2020-2021, musim dingin garis depan untuk Suriah dan Palestina, Yaman, ini kita punya sebuah tema, yaitu kitakah ansor bagi mereka. Jadi kitakah ansor bagi mereka. Maka kenapa ansor? Karena memang saudara-saudara kita yang ada di sana adalah orang-orang muslimin yang sedang berhijrah, mencari perlindungan, ya, berharap kepada Allah, dan kita berharap juga kepada Allah untuk menjadi penolong Allah, ya, melalui kita, melalui harta kita yang kita jihadkan dengan ikhlas di jalan Allah. Maka musim dingin garis depan ini kita berusaha ingin menjawab dalam hati kita masing-masing bahwa kitakah ansor untuk mereka itu, apakah kita ini yang jadi ansor? Kalau bukan kita siapa gitu kan? Maka itu menjadi pertanyaan kita untuk musim dingin ini. Jadi temanya kitakah ansor bagi mereka. Nah, alhamdulillah itu tadi rumah untuk saudara-saudara Suriah kita. Ada juga selain 80 rumah darurat, ini disebutkan, silahkan dilihat di slide, itu akan ditampakkan di sana. Ada selain 80 unit rumah darurat, ada 530 lembar selimut yang sudah kita bagikan alhamdulillah, dan juga 300 paket makanan santunan bulanan untuk 202 muhajirin dan juga 21 janda syuhada yang ada di sana. Ada juga dana operasional untuk 3 taman kanak-kanak di Camp Muhajirin. Kemudian dana operasional untuk 2 pabrik pakaian yang didanai 100% oleh masyarakat Indonesia juga, oleh antum semuanya. Ada dana operasional untuk 5 madrasah Al-Quran yang semua gaji guru, alat tulis, semuanya juga dibiayai 100% oleh masyarakat Indonesia, dengan jumlah santri alhamdulillah yang sudah mencapai 495 orang. Nah, ini untuk surah yang kemarin kita sudah sampaikan. Baru tahap awal Mas, jadi sampai nanti awal Maret kita masih terus berikhtiar, dan teman-teman bisa ikut andil di sini. Kemudian untuk Palestina juga di waktu yang sama kita menghantarkan bantuan musim dingin untuk Palestina berupa dana operasional untuk 2 dapur umum yang kita bangun, ya. Antum semuanya yang andil di sini, alhamdulillah. Dapur umum ini diperuntukkan untuk keluarga-keluarga kita di Palestina yang duafa, yang untuk makan susah dan lain sebagainya. Kemudian ada santunan bulanan untuk 200 anak yatim syuhada juga di Gaza. Dana tahap awal untuk pakaian, makanan, selimut, dan juga kebutuhan darurat di musim dingin di Palestina. Kemudian lagi Mas, ada Yaman juga kita alhamdulillah teman-teman yang sudah infak ke Yaman ini kemarin kita sudah hantarkan, yaitu dana tahap awal untuk paket makanan, selimut, dan juga kebutuhan darurat musim dingin di garis depan Yaman. Kemudian juga santunan rutin untuk 100 anak yatim syuhada di Yaman. Yang terakhir kita laporkan ada Uighur, teman-teman yang sudah berinfak untuk Uighur sebelum bulan Maret lalu. Ini kita sudah sampaikan ada santunan untuk 84 janda dan juga istri para tawanan dan syuhada di Uighur. Mohon maaf, istri dan tawanan syuhada Uighur, karena Uighur itu bukan tempat ya, tapi marga atau etnisnya ya. Jadi insya Allah semua ini, amal ini ya, ini insya Allah akan berlanjut selama kampanye musim dingin garis depan kita hingga awal Maret nanti. Jadi teman-teman yang ingin ikut sangat-sangat kita buka lebar kesempatan untuk ikut. Akan kita salurkan setiap tempatnya, ada Suriah, Palestina, Yaman, nanti insya Allah ada rekening yang akan kita
tampakkan di slide Di bawah. mungkin di akhir ya, atau bisa ditaruh di. Jadi kita bakal nyantumkan linknya di deskripsi. Kalau enggak, kalau yang sudah nggak sabar nih, saya pengen langsung nih ya. Silahkan dibuka di Saldo saya sudah bergetar. Instagram. ATM saya bergetar. Barangkali ketika mendengar ini, antum termasuk orang yang langsung disentil hatinya sama malaikat. Ya. Diklik gitu. Tapi memang gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita sadar dalam artian beban kita, dalam artian bukan beban, permasalahan umat tuh sangat banyak dan sangat kompleks. Betul. Jadi sangat naif sekali kalau misalnya kita hanya melihat kepada sisi yang sangat sempit, dalam artian terlalu sibuk mengurusi apa yang ada di negara kita sendiri. Ya, betul. Maka dari sini kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah yang ada di kita sendiri, Betul. bagaimana kita mau bisa bergerak ke yang lain, karena permasalahan umat masih sangat banyak, mulai dari tadi diceritakan dari Suriah, Idlib, Uighur dan sebagainya. Masya Allah, itu sangat membuat hati saya ini bersemangat untuk meskipun saya belum punya uang, setidaknya semangat dulu. Untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan. Baik, sebelumnya aku mau cek dulu ya, apakah mati atau tidak kameranya. Kita lihat dulu. Oke, set. Nah, mungkin untuk terakhir nih, untuk penyemangat teman-teman, kadang kan kita nih terlalu bukan kita. Ada mungkin beberapa yang beranggapan, kenapa sih kalau kita harus peduli sama yang jauh di sana, sedangkan kita di sini juga masih susah dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin perlu dijelaskan nih, apa sih sebenarnya keistimewaan daripada Syam sendiri, apalagi di kalangan muslimnya, karena tentunya pasti di sini juga ada alasan tertentu dong untuk Allah memberikan keistimewaan tertentu di tanah Syam ini. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih dalam kira-kira ini? Iya, iya. Jadi kenapa kita perlu peduli dengan Suriah atau Syam? Sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan singkat aja bahwa tidak semua bagian, kita sering dengar bumi Syam, tapi ketika kita membahas sebuah tempat, maka sebagaimana kita kenal Indonesia ada batas-batasnya, Malaysia ada batas-batasnya, maka Suriah pun ada batas-batasnya. Tapi faktanya Rasul SAW di zamannya tidak pernah menyebut secara khusus Suriah maupun bahkan Palestina juga. Rasulullah tidak pernah menyebutnya secara khusus. Yang Rasulullah sebut pada zamannya adalah Ardu Syam, Syam atau Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang saat ini memang lokasi-lokasi tersebut, Mas Fitrah, itu berada di atas atau di bawah negara yang tadi disebut seperti Palestina. Itu ada tepat di atas Baitul Maqdis. Kemudian negara Suriah ada tepat di atas bumi Syam, walaupun tidak seluruh Suriah, karena Suriah kita kenal hanya sebagai nama negara, bukan, tidak bisa mewakili bumi Syam pada keseluruhan, karena kenyataannya tidak semua negara Suriah, bagian negara Suriah itu tidak semuanya masuk bumi Syam. Bahkan justru dalam penelitian lebih mendalam, kita di Sahabat Al-Aqsa ada sayap keilmuan dan riset itu untuk masalah ini, yaitu ISA. Ini bersama teman-teman peneliti dari ISA ini kita menemukan juga kerjasama dengan ISRA, ya, Islamic Jerusalem Research Academy di Turki, yang para guru-guru di sana itu orang-orang asli Palestina yang sedang mencoba untuk melakukan riset-riset keilmuan yang sudah dilakukan selama lebih dari 25 tahun dan sudah mencetak banyak sekali buku-buku yang kemudian kita dari ISA, sayap dari Sahabat Al-Aqsa tadi, mencoba untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Dari banyak buku-buku mereka kita kumpulkan beberapa referensi yang menarik. Kemudian salah satunya ini, Mas, di depan kita ini sudah ada. Iya, ini sekalian. Ini kalau bisa di setiap rumah muslim itu punya ini, agar anak-anaknya jadi tumbuh dengan giroh di dalam dadanya, itu menjadi ingin tumbuh sebagai pembebas Masjidil Aqsa selanjutnya, menjadi Salahuddin Al-Ayyubi selanjutnya. Judulnya keren banget nih, buku emas Baitul Maqdis. Betul. Istimewa, insyaallah. Nah, ketika kita sudah tahu kenapa kita perlu peduli dengan tanah Syam, ya, tentu kita apa sih peduli itu? Kira-kira kita peduli itu karena apa, Mas? Kita peduli itu apakah karena kita kasihan atau karena memang kita punya kepentingan khusus di sana, atau memang kita tahu betapa pentingnya itu?
karena kita butuh dan penting kalau menurut saya. Kita butuh dan penting, betul sekali. Jadi seorang mukmin itu apa yang definisi penting bagi seorang mukmin itu seharusnya kan semua yang bagi Allah dan Rasulnya penting maka bagi saya penting. Iya. Sebaliknya semua yang bagi Allah dan Rasulullah nggak penting maka bagi saya juga nggak penting, kan gitu kan. Iya. Nah, kita mementingkan urusan Masjidil Aqsa, Suriah, kemudian Baitul Maqdis karena Allah dan Rasulnya menganggap penting urusan itu. Terbukti kalau kita baca sejarahnya itu panjang sekali. Rasulullah merencanakan pembebasan Masjidil Aqsa sejak menjelang wafatnya beliau. Berakhir dengan pengutusan pasukan Usamah yang dilanjutkan di zaman Abu Bakar dan kemudian baru dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa tidak bisa dibebaskan kecuali dengan membebaskan negara-negara wilayah di sekitarnya, yaitu bumi Syam. Makanya dalam kajian khusus untuk mempelajari tarikh itu sebelum pembebasan Masjidil Aqsa ada pembebasan tanah-tanah di Syam. Saya ini di Sahabat Al-Aqsa karena Sahabat Al-Aqsa ini ussisa li khidmati ahli Syam. Kalau saya melihat Sahabat Al-Aqsa ini memang diuntukkan untuk siapapun yang ingin berkhidmat dan andil dalam melayani ahlu Syam dan pembebasan Masjidil Aqsa. Ujungnya pasti ke situ, Mas. Siapapun yang ingin menjadi bagian dari pembebasan Masjidil Aqsa, yang mana tidak bisa dibebaskan kecuali kita bebaskan tanah-tanah di Syam, maka Sahabat Al-Aqsa menjadi wadah. Silahkan manfaatkan. Kita ada buku, kita ada orang-orang yang bisa insya Allah dipakai untuk diambil manfaatnya. Ini menjadi amal khusus sebenarnya untuk pembebasan. Karena gini Mas, kita percaya di SA atau yang akrab memang dipanggil SA, Sahabat Al-Aqsa. Penjajahan yang terjadi sekarang ini dulunya bermula dari penjajahan. Penjajahan itu ada tahapan-tahapannya, Mas. Yang paling parah sebenarnya awal dari penjajahan itu adalah penjajahan ma'rifah. Penjajahan keilmuan. Iya. Itu lebih mengerikan dibanding penjajahan fisik. Salah seorang ulama di Palestina mengatakan bahwa justru Palestina lah justru yang paling merdeka saat ini. Tempat di muka bumi yang paling merdeka itu Palestina. Karena mereka satu-satunya negara yang berani melawan penjajahan. Negara-negara lain, tempat-tempat lain sedang dijajah tapi diam dan nyaman aja dengan jajahan itu. Nah, itu menarik sekali. Nah, apa yang kita coba untuk merdekakan ini tidak bisa dicapai, Mas, kecuali dengan kita memulai dari diri kita sendiri. Memerdekakan diri kita sendiri dari penjajahan ilmu yang kita memang masih bodoh tentang urusan Masjidil Aqsa. Sehingga ketika kita belajar dan mulai membaca dan mulai ingin menjadi bagian penting dari umat muslim di akhir zaman, dan kita sudah banyak guru-guru kita menyampaikan kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Maka Mas Fitrah dan teman-teman sekalian akan temu itu hadis-hadis akhir zaman semuanya berbicara tentang tanah Syam, kemudian Masjidil Aqsa akan turun Al-Masih nanti di Babilut dan itu ada di Baitul Maqdis, kemudian ada Taifah Mansurah yang akan berdiri di Syam dan akan berpindah ke daerah bernama Gutoh Syarkiyah yang sedang dibombardir beberapa tahun lalu. Dan itu tempat-tempat yang saat ini di bumi hanguskan oleh musuh-musuh Islam ini adalah tempat-tempat yang memang lokasi strategis yang disebutkan dalam nubuah Rasulullah. Sehingga apa yang ingin kita jawab dari pertanyaan kenapa kita peduli dengan urusan ini, karena kita juga benar yang Mas Fitra sampaikan tadi, kita peduli karena kita butuh untuk peduli, kita ingin jadi bagian dari itu, dan kita anggap itu penting. Karena pilihannya cuma dua, Mas. Kita jadi pejuang atau kita jadi pengecut. Nggak ada pilihan, aku di tengah-tengah aja nek ketok koyone arep menang iki aku maju. Tapi nek koyone muslimin ra bakal menang iki aku tak mantau sih. Itu kan nggak seperti itu, Mas. Itu dosanya luar biasa. Itu bahkan disebut sebagai salah satu dosa besar seseorang yang enggan untuk ikut berjihad di jalan Allah. Maka jihad yang paling utama bagi kami adalah jihad keilmuan. Infak ini sebenarnya bagian dari jihad yang menurut kami lebih untuk mengekspresikan lebih dari apa keilmuan yang sudah kita dapat.
Yang paling asasi ini. Yang paling asasi itu penjajahan di dalam diri kita ini, Mas. Iya, yang kadang mindset juga betul. yang mungkin membuat kita seakan itu nggak penting. Nah kan padahal ya nggak begitu ya. Nggak begitu juga. Tapi saya juga nggak mau bilang bahwa infak juga nggak penting atau kita berorasi kemudian melakukan kampanye demo di jalanan juga nggak penting. Itu juga bagian daripada upaya kita untuk mengekspresikan. Ya baik, gitu teman-teman. Jadi semoga dari obrolan singkat ini dapat memberikan insight buat teman-teman bahwasannya memang kita ini sebagai umat muslim tentunya kita juga harus peduli kepada muslim dimanapun ya. Jadi jangan sampai kita memperkedil persaudaraan dalam muslim itu hanya sebatas yang ada di keluarga doang ya. Tapi seluruh muslim itu adalah satu keluarga, satu darah, dan kita harus peduli tentunya. Jadi buat teman-teman nih, kalau mungkin antum sekarang belum bisa andil banyak, ibarat mulailah dari mencintai dahulu, dari mencintai mereka adalah saudara kita, jadi kita harus peduli sehingga nantinya antum pasti bakalan punya semangat untuk bisa ikut berkontribusi dalam membantu teman-teman kita nih dari satu alat yang sudah mau menjadi media dalam menyalurkan apapun itu kepada saudara kita di Suriah khususnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ridho pada hari ini telah memberikan waktu untuk kita main ke rumah lagi. Insya Allah nanti ada giveaway. Siap. Baik teman-teman, jumpa lagi di segmen selanjutnya dan jangan lupa untuk tonton sampai habis dan juga share biar teman-teman kamu dapat insight baru tentang saudara kita di Syam. Baik, terima kasih. Saya Vita Maulana pamit dan juga Ustaz Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.